balik lagi bareng aku Nina. Dan aku Cia. Kali ini kita mau bahas apa nih Cia? Kita bakalan membahas tentang negara Paman Sam. Negara Paman Sam? Negara Paman Sam tuh apa sih? Nah Nina, negara Paman Sam itu adalah negara Amerika Serikat. Oh, negara Amerika Serikat. Iya. Tuh guys, kita bakal membahas tentang negara Amerika Serikat. Mulai dari bentuk negaranya, Bentuk pemerintahannya, sistem pemerintahannya, pembagian kekuasaan, dan sistem pemilihannya. iya betul. Bener banget. Jadi, tanpa lama-lama lagi, kita langsung aja ke materinya. Check it out! Nah, yang pertama ada bentuk dari negara Amerika Serikat. Bentuk negara adalah cara suatu negara mengatur kekuasaan dan hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah-daerahnya dalam menjalankan pemerintahan. Nah, Amerika Serikat sendiri pun berbentuk sebagai negara federal atau federasi, yang artinya kekuasaan pemerintah terbagi antara pemerintah pusat atau federal government dan pemerintah negara bagian atau state governments. Setiap negara bagian memiliki konstitusi, pemerintahan, dan kewenangan tertentu yang diatur oleh Konstitusi Amerika Serikat atau US Constitution. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang bentuk pemerintahan Amerika Serikat. Bentuk pemerintahan Amerika Serikat adalah negara Republik Konstitusional Federal Presidensial. Negara ini dibagi menjadi tiga tingkat pemerintahan. Yang pertama itu adalah federal, yang kedua negara bagian, dan yang ketiga lokal. Dan negara ini juga memiliki tiga tingkat cabang. Yang pertama itu eksekutif, yang kedua legislatif, dan yang ketiga yudikatif. Sistem yang saling mengawasi dan menyeimbangkan atau checks and balance. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik utama. Yang pertama, saya akan membahas tentang karakteristik utama Republik Konstitusional Federal Presidensial. Ini berarti Amerika Serikat adalah republik yang diatur dengan konstitusi, dengan sistem presidensial di mana presiden itu menjabat sebagai kepala negara sekaligus juga sebagai kepala pemerintahan. Sistem pemerintahan di Amerika Serikat adalah republik federal dengan sistem presidensial. Artinya, kekuasaan pemerintahan dibagi antara pemerintahan pusat dan negara bagian. Presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Supaya tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, terdapat sistem check and balance, yaitu saling mengawasi antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di dalam sistem separation of power atau pemisahan kekuasaan di Amerika Serikat, yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang utama, supaya tidak terpusat pada satu lembaga dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Presiden sebagai eksekutif dipilih langsung oleh rakyat dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen, bertugas melaksanakan undang-undang, menjalankan pemerintahan, dan mengatur kebijakan luar negeri. Kongres sebagai lembaga legislatif terdiri dari dua kamar, yaitu Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat atau House of Representatives, yang bertugas membuat undang-undang, mengesahkan anggaran, dan mengawasi eksekutif, serta Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif tertinggi yang menjaga konstitusi, berfungsi menafsirkan undang-undang, menguji konstitusionalitas, dan menegakkan keadilan. Selanjutnya adalah pembagian kekuasaan Amerika Serikat, checks and balance. Pemerintahan federal Amerika Serikat dibagi menjadi tiga cabang utama sesuai dengan konstitusi. Yang A, cabang legislatif. Kongres. Kekuasaan legislatif berada di tangan Kongres. Kongres berfungsi untuk membuat undang-undang federal dan menyatakan perang. Kongres menganut sistem bikameral terdiri dari dua kamar. Yang pertama, Senat, mewakili negara bagian secara setara dengan 2 senator untuk setiap 50 negara bagian, total 100 senator. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat, House of Representatives, mewakili rakyat berdasarkan populasi tiap negara bagian. Yang B, cabang eksekutif. Presiden. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dan panglima tertinggi angkatan bersenjata. Tugas utamanya adalah menjalankan dan menegakkan undang-undang yang disahkan Kongres. Presiden dibantu oleh wakil presiden dan kabinet yang terdiri dari kepala-kepala departemen eksekutif. Yang C atau yang terakhir, cabang yudikatif, Mahkamah Agung. Kekuasaan yudikatif berada di tangan Mahkamah Agung, Supreme Court, dan pengadilan federal yang lebih rendah. Fungsi utama cabang ini adalah menafsirkan undang-undang dan menerapkan hukum melalui proses peradilan. Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi di negara tersebut. 2. Check and balance. Pembagian kekuasaan ini juga dilengkapi dengan mekanisme check and balance, yaitu saling kontrol dan seimbang. Ini membuat setiap cabang dapat membatasi kekuasaan cabang lainnya. Seperti contoh, eksekutif yaitu presiden, presiden mengontrol legislatif seperti presiden dapat memveto atau membatalkan undang-undang yang disahkan oleh Kongres. Kedua, sebaliknya, legislatif dapat mengontrol presiden atau badan eksekutif. Seperti Kongres dapat menggantikan veto presiden tersebut dengan suara 2/3 di kedua kamar. Dan presiden juga dapat dimakzulkan oleh legislatif. Lalu yudikatif, badan yudikatif mengontrol legislatif dan eksekutif. Seperti Mahkamah Agung membuat pernyataan kalau undang-undang yang dibuat Kongres tadi oleh presiden dan badan legislatif
tidak konstitusional. 3. Federalisme. Selain pembagian horizontal di tingkat federal ini, Amerika Serikat juga menganut sistem federalisme, yaitu sistem yang membagi kekuasaan secara vertikal antara pemerintah federal atau pusat dan pemerintah negara bagian atau state. Pemerintah federal memiliki kekuasaan yang didelegasikan konstitusi, seperti mencetak uang dan kebijakan luar negeri, sedangkan negara bagian memiliki semua kekuasaan lainnya seperti pendidikan dan kepolisian lokal yang tidak secara spesifik dilarang oleh konstitusi. Bahkan di tingkat negara bagian, struktur pemerintahannya pun umumnya mengadopsi model 3 cabang kekuasaan. Singkatnya, pembagian kekuasaan dan check and balance adalah jantung dari demokrasi Amerika. Sistem ini beroperasi sebagai jaring pengaman, memastikan kekuasaan tersebar, membatasi potensi penyalahgunaan dan menjamin supremasi konstitusi di atas segala-galanya. Oke, selanjutnya yaitu sistem pemilihan di Amerika Serikat. Jadi seorang presiden atau wakil presiden dipilih melalui serangkaian proses yang disebut dengan Electoral College, di mana rakyat ini memilih seorang wakil atau perantara yang disebut elektor yang nantinya akan memberikan suaranya kepada salah satu kandidat. Di Amerika Serikat sendiri ini total suara atau elektor yang akan memberikan suaranya kepada salah satu kandidat ini ada 538 elektor, di mana jika presiden mendapatkan 270 suara dari masing-masing elektor di setiap negara bagian atau lebih, otomatis kandidat ini akan menjadi presiden selanjutnya. Kemudian di setiap negara bagian itu memiliki jumlah elektor yang berbeda-beda tergantung pada banyaknya penduduk di negara bagian tersebut. Jadi presiden walaupun kalah dalam jumlah suara rakyat nasional, namun dia berhasil menguasai negara-negara bagian besar, otomatis kemungkinan besar dia akan berhasil atau menjadi presiden selanjutnya.